Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 18, saya akan membacakan ayat yang ke-9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, teruslah bersaksi. Teruslah bersaksi. Kalau kita mengobservasi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di sana? Kalau kita melihat dari ayat yang sudah saya bacakan, ada Tuhan yang berfirman. Dan juga ada Paulus yang menerima firman Tuhan tersebut. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 18, di sana juga ada orang-orang Korintus. Peristiwa apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 9 dan 10 ini. Di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan ini, Tuhan menyuruh kepada Paulus untuk terus bersaksi. Tuhan menyuruh kepada Paulus untuk terus memberitakan firman, untuk terus memberitakan Injil, untuk terus menyuarakan kebenaran Tuhan. Jangan takut, jangan diam, sebab Tuhan menyertainya. Di manakah peristiwa ini? Di Korintus. Karena Rasul Paulus sedang melayani di Korintus pada waktu itu. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama dikatakan jangan takut di dalam ayat yang ke-9. Dan Tuhan tidak akan berkata-kata kepada seseorang jangan takut. Tuhan tidak akan berfirman kepada seseorang jangan takut kalau orang tersebut tidak mengalami ketakutan. Dan Tuhan berfirman kepada Paulus jangan takut karena Tuhan tahu Rasul Paulus sedang mengalami ketakutan. Paulus baru saja diusir dari beberapa kota. Dari Tesalonika, dari Berea, dari Athena, dan di Korintus pun Paulus menghadapi tantangan yang sama. Rasa takut itu manusiawi, tetapi tinggal dalam ketakutan adalah ketidaktaatan. Karena Tuhan memerintahkan jangan takut. Kalau kita mengalami rasa takut itu hal yang manusiawi. Tapi kalau kita terus tinggal dalam ketakutan, berarti kita tidak taat kepada Tuhan. Kenapa Rasul Paulus takut? Rasul Paulus takut ditolak saat bersaksi. Takut ditolak saat memberitakan Injil, memberitakan firman. Rasul Paulus takut gagal dalam pelayanannya. Rasul Paulus mengalami tekanan dari lingkungan yang ada pada waktu itu. Namun Tuhan tidak mencela ketakutan Paulus. Melainkan Tuhan datang memberikan penguatan, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Ada sebuah cerita ilustrasi, seorang anak yang takut untuk menyeberang jalan.
Kemudian ayahnya menggandeng tangannya menyeberang bersama-sama dengan anaknya. Ayahnya tidak akan menegur anaknya, nyebrang aja takut, tidak. Tetapi akan mendampingi anaknya di dalam menyeberang jalan tersebut. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Rasul Paulus. Tuhan tidak mencela karena Paulus takut, tapi Tuhan memberikan dorongan untuk Paulus berani, untuk Paulus tidak takut di dalam bersaksi di Korintus. Pelajaran yang kedua, teruslah bersaksi, jangan diam. Perintah Tuhan sangat jelas di dalam ayat 9 bagian B. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Teruslah memberitakan firman, teruslah beritakan Injil, teruslah bersaksi, jangan diam. Saat seseorang mengalami ketakutan, biasanya orang tersebut akan cenderung mundur, akan cenderung menarik diri. Namun justru di saat itulah Tuhan mendorong kepada Paulus untuk terus melanjutkan pelayanannya. Tuhan mendorong untuk terus melanjutkan pelayanannya, terus memberitakan firman, jangan takut, jangan diam, terus bersaksi. Dunia ingin kita diam. Musuh-musuh ingin kita berhenti. Namun Injil harus terus diberitakan. Kita harus terus bersaksi. Berdiam diri adalah strategi iblis yang halus. Iblis tahu kita tidak harus menyangkal Yesus secara terbuka. Cukup kita berdiam, maka terang tidak bersinar melalui hidup kita. Saat kita berdiam, tidak bersaksi, hidup kita tidak akan berdampak. Saat kita berdiam diri, tidak memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan Injil, maka hidup kita tidak menjadi berkat. Jadi teruslah bersaksi, jangan diam. Yang selanjutnya, sebab Tuhan menyertai. Dikatakan sebab aku menyertai engkau. Janji penyertaan Tuhan adalah menjadi dasar keberanian Paulus. Janji penyertaan Tuhan menjadi dasar kita sebagai umat-umat Tuhan untuk melangkah maju, terus bersaksi dengan penuh keberanian. Bukan kemampuan Paulus yang menjadi jaminan keberhasilannya, melainkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan memberikan damai sejahtera. Penyertaan Tuhan memberikan kuasa. Penyertaan Tuhan sumber kemenangan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dituliskan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Yang selanjutnya dikatakan sebab banyak umatku di kota ini. Ayat 10 bagian B. Tuhan berkata banyak umatku di kota ini. Padahal Paulus belum melihat umat-umat Tuhan yang ada di Korintus. Artinya bahwa tugas kita adalah menabur dan bersaksi. Tugas kita memberitakan Injil. Tugas kita memberitakan firman. Tugas kita bersaksi. Tuhan sudah menyiapkan hasilnya. Kita tidak tahu siapa yang akan diselamatkan. Tetapi Tuhan tahu. Kita hanya perlu taat bersaksi. Yesaya 55 ayat 11 dituliskan di sana, demikianlah firmanku tidak akan kembali
kepadaku dengan sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, teruslah bersaksi. Beritakanlah firman, beritakanlah Injil. Aplikasi dalam kehidupan kita, sebagai umat-umat Tuhan, kita jangan takut, karena takut itu tidak berasal dari Allah. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Teruslah bersaksi, menjadi saksi Kristus. Sebagai umat-umat Tuhan, Tuhan itu menyertai kita. Itulah sumber kekuatan sejati kita, penyertaan Tuhan. Jadi teruslah bersaksi, jangan takut bersaksi. Banyak umat Tuhan di luar sana, mereka menunggu kesaksian kita. Ada seorang penginjil besar bernama D.L. Moody berkata, tugas kita adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Tugas Tuhan adalah menyelamatkan mereka. Jadi tugas kita memberitakan Injil, tugas kita bersaksi. Jadi teruslah bersaksi. Kita tidak tahu siapa yang akan merespon, tapi Tuhan tahu. Jadi teruslah bersaksi. Ceritakan tentang Kristus, beritakan Injil, sehingga orang-orang di sekitar kita pun boleh diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah menebus kami. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang yang mau percaya kepada Engkau. Dan tugas kami sebagai umat-umat-Mu untuk terus bersaksi, untuk terus memberitakan kasih-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Berikan kami keberanian untuk kami terus menceritakan tentang Engkau, supaya kami tidak berdiam diri Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya hidup kami berdampak. Biarkanlah kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang mendengar kegirangan dan sukacita. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.